Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Prof. Purwanto sebagai dosen pengaku dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya diperkenalkan ingin mewawancara salah satu UMKM di sekitar rumah saya yang di sini tuh namanya Brasusikan, dan sekarang saya bersama Ibu Susan sebagai pemilik dari Bravo Chicken. Oke, mungkin langsung saya mulai saja ya untuk wawancaranya. Jadi untuk pertama ini kemudian dari usaha ibu yang dari Bravo Chicken itu Bravo Chicken itu apa yang akan belakang itu pendidikan sekolah Bravo Chicken dan bagaimana proses pendiriannya gitu? Awalnya ya karena pengen punya usaha sendiri, karena sebelumnya ikut orang. Iya kan, ikut orang, cuman nggak bidangnya nggak kuliner ya. Sebelumnya bidangnya ya macam-macam, pindah-pindah. Cuman kayaknya kalau punya usaha sendiri itu lebih tenang, perkembangannya bisa kita kontrol. Maksudnya kita mau melebarkan sayap, mau maju, maksudnya kita bisa. Kalau ikut orang ya paling kita cari pengalamannya aja. Setelah kita mungkin paham, ya kita kenapa kita nggak buka gitu. Dan kalau kita lihat bidang ayam ya kayaknya masuk gitu semua kalangan, anak-anak bisa, dewasa bisa, orang tua juga bisa. Jadi untuk latar belakangnya itu ya karena ingin buka usaha sendiri. Untuk selanjutnya ingin mengenai kan kita tahu kalau Bravo Chicken ini kan mesti nggak jauh dari ayam, dari jenis ayam, mungkin bagian dada, paha, sayap dan sebagainya. Mungkin untuk produk yang lainnya apakah ada gitu selain bagian-bagian dari ayam sendiri? Misalkan kalau sekarang kan perkembangan lebih kan itu mungkin saya jelaskan apa saja produknya. Kalau bagian ayam semuanya kepake ya. Kayak usus juga kita pertama proses hati ampela juga proses kepala proses. Kalau zaman dia geprek ada. Tapi kalau zaman sekarang ya ini lagi akhir-akhir ini minyak lagi mahal. Jadi ada bantuan dari usus, yang lain-lainnya itu selain dari daging itu sangat membantu. Gitu. Kalau misalkan kita mau naikkan harga kayaknya susah juga. Pelanggan kayaknya udah kabur ya. Kalau ya paling kita keuntungan ya agak berkurang juga. Cuman ya mudah-mudahan sih bisa lewat. Nanti harga minyak normal lagi. Kalau harga yang lain sih nggak masalah. Paling kalau ada kemajuan ya paling bikin kue. Dan untuk proses produksinya itu sendiri itu apakah ada tips tertentu dari mungkin ada yang membedakan gitu dari Bravo Chicken dengan ayam lainnya, atau sama saja gitu kayak pakai tepung menjadi dan yang langsung digoreng itu bagaimana? Pertama kita ciri khasnya pagi. Ini kan semuanya pagi ya. Oh iya. Kita jam 5 udah matang. Jam 4 itu udah prepare. Jadi jam 5 udah matang. Kan kalau yang lain kayaknya belum ada sih jam segitu. Ya kita kelebihannya di situ. Bisa pertama bisa untuk di sini kan banyak pabrik ya. Pabrik sini masuk pagi itu jam 5 udah banyak yang berangkat. Itu buat bekal nanti di pabrik. Kedua anak sekolah. Sebelum pandemi itu lumayan banget karena kan sebelumnya anak sekolah itu pulangnya sampai sore ya. Mereka pasti butuh bekal kan. Yang simpel kan kayaknya itu, paling bawa nasi dari rumah nanti mampir sini buat lauk. Terus ya anak-anak umuran gini lah paling susah makan, kalau makan pakai itu kayaknya gampang. Kedua tepungnya kita nggak ada campuran apa-apa ya, kayak mungkin yang lain pakai tepung beras atau mungkin maizena. Kita cuma pure pakai tepung terigu tapi yang mungkin yang agak bagus ya. Kita kan ada yang level yang mungkin biasa itu yang buat bakwan, yang buat gorengan, mungkin ada yang segitiga. Nah kita pakainya yang cakra kayak gitu. Jadi mungkin rada empuk ya. Jadi buat orang tua masuk, anak kecil yang mungkin ayamnya juga kita pakainya yang bukan ayam yang ukuran 1,5 gitu. Kalau 1,5 itu biasanya yang agak alot ya. Kita pakai yang ukuran 1 kilo, jadi agak empuk gitu. Kalau buat anak-anak orang tua tuh nggak alot gitu, enak gitu lah. Ya itu mungkin. Mungkin
selanjutnya yaitu mengenai pemasarannya sendiri. Kan kalau suatu usaha itu kan dalam proses awalnya pasti kan butuh apa ya, pengenalan gitu ya, mengenai pemasarannya. Untuk pemasarannya itu sendiri dari ibu itu bagaimana dari awal mungkin sampai sekarang, apakah ada perkembangan atau tetap dalam suatu cara pemasaran? Ya, kalau perkembangan sih ada mas. Cuman kita benar-benar kena dampak pandemi ya. Sebelumnya kita ada cabang juga. Jadi kita semuanya rata. Dulu di Sriwijaya juga ada. Ya ada, cuman apa? Jaga itu. Selanjutnya mengenai manajemennya kan untuk mengatur suatu usaha itu kan butuh manajemen keuangan maupun manajemen dari apa ya, mungkin pegawai-pegawai yang ibu tempatkan di tempat lain itu kan butuh apa ya, koordinasi gitu. Nah itu manajemennya itu bagaimana? Ya manajemennya ya pertama kalau masalah gaji ya kita diskusi apa intinya pegawai naik lah kasarannya gitu kan, cuma jagain dong mas. Jadi ya mungkin kita nggak berani gaji banyak ya, soalnya kita juga modalnya udah lumayan. Kalau ayam kadang-kadang masih harganya mahal, kita kan ngepres banget ya. Jadi kita ya pokoknya ini bayaran segini, mau anda semuanya cuma jagain dong gitu kan, nggak sama proses produksinya juga. Ya, paling itu, paling koordinasinya ya kalau misalkan jam segini ayamnya tinggal sedikit, tolong kabari, nanti kita kan siap-siap goreng. Jadi usahakan ayam itu fresh gitu, anget gitu. Paling ya harus punya HP lah minimal itu bisa komunikasi. Selanjutnya itu mengenai manajemen keuangan maupun dari pegawai-pegawai yang ibu tempatkan di tempat lain selain di sini. Itu dari ibu sendiri itu bagaimana? Kalau manajemen keuangan ya kita catat juga sih, apa pemasukannya berapa, dan kebutuhannya apa saja. Kalau karena kita kan di depan rumah ya mas ya, jadi kadang kalau mau belanja itu ya pokoknya ngambil dulu. Mau belanja kita campur sih karena kita di depan rumah, jadi mau belanja sayur ya ambil, pokoknya nanti sisanya berapa ya berarti itu keuntungannya. Kita bikinnya santai aja sih. Manajemen masalah karyawan ya, kita masalah gaji ya kita apa ya, kok diobrolin enaknya maunya berapa, karena kita cuman ngedep apa sih, cuman jagain tok gitu loh, nggak sama produksi. Jadi ya mungkin kita nggak berani gaji besar ya. Ya mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya, untuk kelayakan ekonomi sendiri dari ayam ini kan untuk masyarakat sekitar itu apakah sudah layak dari segi penjualannya, dari harga sekitar berapa ya, yang paling mahal itu kan untuk ayam kan 7.000 ya. Itu apa? Yang 8.000 ya. juga ada. Oh iya. Untuk ayamnya sendiri itu apakah udah layak untuk masyarakat sekitar sini, atau mungkin terlalu mahal atau bahkan terlalu murah gitu? Menurut saya sih gini mas, saya di sini udah mau 10 tahun ya. Iya. Di sini mengingat lingkungannya lingkungan pabrik, banyak anak kos, kayak gitu. Kebanyakan tuh mereka suka yang murah. Jadi kalau kita patok harga yang mungkin taruhlah yang sesuai harga, sebenarnya apa sesuai produk kita sebenarnya nggak kurang lah ya, harga mungkin berani 8.000. Cuman kita tekan di mungkin packaging ya, kita packaging pakai yang mungkin yang kita tekan lah ya penting bersih, baru gitu, bikin sendiri. Terus masalah mungkin saus juga kita nggak berani yang pakai yang mahal, kita pakai yang biasa aja, yang umum di sini. Kalau harga segitu sih kita udah cukup ya, yang penting kita lancar aja. Kalau patokan harga mungkin menengah ke atas, mungkin kita lihat tempatnya juga. Jadi modal yang ada itu dihabiskan buat bahan ayamnya itu sendiri supaya lebih berkualitas itu. Bumbu juga kita kan pakai nggak apa ya yang enak lah. Mungkin sama produk kita, ya kita pasti yakin pasti laku. Gitu. Iya. Oke. Mungkin itu saja Ibu dari saya untuk wawancara mengenai UMKM pada sore hari ini. Mungkin jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga usaha dari Ibu bisa lancar terus dan bisa selalu konsisten, serta kedepannya bisa lebih maju lagi ya, lebih maju dan bisa setelah pandemi ini mulai mau bergerak lagi. Mungkin dari aku cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.